Shalom, perkenalkan saya Riani Gracia Pasaribu dengan NIM 2304171. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang The Bible on Leadership. Ada 10 prinsip kepemimpinan di Alkitab. Yang pertama integritas, yang kedua tujuan, yang ketiga kindness and compassion, yang keempat kerendahan hati, yang kelima komunikasi, yang keenam performance management, yang ketujuh pengembangan tim, yang kedelapan keberanian, yang kesembilan keadilan, dan yang kesepuluh pengembangan pemimpin. Yang pertama kita akan melihat integritas. Orang akan mengikuti pemimpin yang menurut mereka pemimpinnya jujur dan berintegritas, seperti Nabi Nuh, Lot, Musa, dan lain-lain. Seorang pemimpin tidak akan dipandang bila dia tidak jujur dan tidak mempunyai arah, karena ketidakjujuran akan menghasilkan ketidakjujuran yang lebih besar. Contoh tokoh Alkitab yang memiliki integritas yang diantaranya ada Zakheus, Ayub, dan juga ada yang tidak memiliki integritas seperti Yudas. Kemudian, pemimpin yang menunjukkan melalui perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata, karena tindakan merupakan ukuran utama dari sebuah integritas. Kejujuran dan integritas akan terbayarkan dalam jangka waktu yang panjang. Sistem dalam organisasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Yang kedua ada tujuan. Kita semua perlu tujuan, bekerja tanpa tujuan bisa membuat kita menjadi ceroboh. Contoh Alkitab diantaranya itu ada Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tepi tanah perjanjian. Kemudian ada Steve Jobs yang dimana dia menawarkan pada John Sculley kesempatan untuk mengubah dunia. Di Apple, dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah cara dunia berkomunikasi, belajar, dan bertukar informasi. Kemudian kita melihat Daniel, seorang pria dengan tujuan yang tak tergoyahkan. Dia menyembah Tuhan yang dia percaya meskipun dia tahu dia akan menerima hukuman itu. Dia tetap percaya Tuhan akan membebaskannya dari gua singa. Dia tetap bertekad dan mempertahankan imannya. Dia mempertahankan tujuannya bahkan jika dia tidak dibebaskan. Kemudian ada CEO Grace Research yang memiliki tujuan sangat berani dan berbeda dari kebanyakan perusahaan komputernya, di mana dia memiliki tujuan untuk membantu menyembuhkan AIDS, menambah lubang di lapisan ozon untuk mensimulasikan kecelakaan mobil tanpa benar-benar menabrak mobil, dan menyelamatkan ribuan nyawa dalam proses itu. Kemudian ada berapa besar tujuan besar dicapai dengan hambatan atau penolakan. Yang pertama ada kisah Nehemia di mana para pejabat kolonial di Yerusalem diajak dan menentang upaya Nehemia untuk membangun kembali dinding Yerusalem. Mereka mencemooh tetapi Nehemia membuktikan bahwa ia mampu. Yang ketiga ada kindness and compassion. Material kindness bisa dilihat di Roma 12 ayat 10. Kebaikan dan belas kasih emosional sangat dirasakan oleh penerima, begitu juga kebaikan materi, terutama ketika itulah yang paling dibutuhkan. Tokoh Alkitab yang bisa kita lihat sebagai teladan yaitu Yesus saat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian yang kedua ada Nuh, di mana ia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membuat kapal ketika dia tahu bahwa banjir mengancam untuk menghapus seluruh populasi manusia dan hewan. Kemudian caring dan empati, peduli dan empati. Yesus adalah salah satu pemimpin yang paling peduli sepanjang masa. Dia menangis ketika dia melihat Lazarus telah mati. Perumpamaan tentang domba yang hilang, dan juga apa yang dikatakan Alkitab tentang kasih terdapat di 1 Tesalonika 2 ayat 7-9-9, Kolose 3 ayat 12-14, 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3. Yaitu ada tokoh yang bernama Herb Kelleher, yaitu CEO dari Southwest Airlines, di mana dia menyatakan bahwa lebih suka memiliki perusahaan dijalankan oleh kasih, bukan oleh rasa takut, di mana parafrase itu tanpa sadar terdapat di Yohanes. Kemudian ada kerendahan hati. Kerendahan hati dan kepemimpinan beberapa hal yang tampaknya kurang cocok karena bagaimana orang-orang yang rendah hati dapat memiliki pengaruh dan otoritas. Orang yang rendah hati akan mewarisi bumi, tetapi apakah kita yakin kalau mereka akan tetap rendah hati saat mereka dapat menguasai bumi? Pelajaran Alkitab tentang kerendahan hati, yaitu seorang pemimpin secara intrinsik tidak lebih penting daripada rakyatnya, tetapi tindakannya. Tidak peduli seberapa banyak pujian yang kita dapatkan, kita tetap manusia dan bukan dewa. Nyatakan penghargaan yang tulus kepada pengikut kita, di mana kita dan siapa kita tanpa mereka. Kemudian kenali saling ketergantungan diri kita dan semua pengikut kita, karena kepala tidak akan berguna tanpa lengan dan kaki. Kemudian yang kelima ada komunikasi. Pemimpin Alkitab yang baik dalam komunikasi di antaranya ada Musa, Yesus, dan juga Daud. Mereka ahli dalam mengatur dan mengadakan pertemuan-pertemuan. Pada masa Yesus, surat-surat bolak-balik melintasi Timur Tengah, Yunani, dan Roma. Kemudian ada performance management. 3 tahap manajemen kinerja. Yang pertama, penetapan tujuan dan motivasi diterapkan sebelum tugas dilakukan. Kemudian yang kedua ada dorongan, diterapkan sementara tugas sedang diselesaikan. Yang ketiga, penghargaan dan konsekuensi diterapkan setelah tugas selesai. Penghargaan kita bisa melihat dari 1 Korintus pasal 3 ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan kepentingannya sendiri. Contohnya itu Mordekai di kitab Esther. Lalu yang ketujuh ada pengembangan tim. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh yang terdapat di 1 Korintus 12 ayat 12. Pentingnya sebuah tim. Sejak zaman Alkitabiah, orang-orang sebenarnya bekerja secara kooperatif dengan berkelompok atau tim. Seperti yang terdapat di Pengkhotbah ayat 4 ayat pasal 4 ayat 9 sampai 10a berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nehemia juga mempertimbangkan hal itu ketika ia membentuk tim dari orang-orang Ibram untuk membuat tembok Yerusalem. Memilih tim tidak boleh sembarang. Yang kedua, kita harus membawa mereka dalam doa sebagaimana Tuhan Yesus pergi berdoa ke gunung sepanjang malam ketika ia akan memilih murid-muridnya. Mendengarkan nasihat yang lebih tua sebagaimana Daud yang berpegang pada kepala negara saat ia akan memilih pemimpin. Kemudian saling melengkapi sebagaimana Daud memilih prajurit-prajuritnya dan berhati-hati. Sebagaimana Titus dinasihati Paulus ketika ia memilih penatua-penatua. Timotius pula dinasihati dalam memilih penilik jemaat dan diakan. Kekuatan sebuah tim. Sebuah tim dan sekelompok orang atau grup adalah hal yang berbeda. Pemimpin yang memiliki fokus pada semua yang menjadikan aku sebagai pelayan
Bagi kita, pemimpin menaikkan semangat tim dengan menjadi model atau teladan yang sempurna seperti yang Daud lakukan. Tantangan dalam membangun sebuah tim yaitu penuh risiko, anggota yang tidak produktif, keegoisan atau mementingkan diri sendiri, pemahaman yang salah akan posisi atau jabatan. Delegasi, pemimpin yang baik adalah yang dapat mendelegasikan tugasnya kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian delegator pertama dan yang terbaik adalah Musa. Pelajaran bagi Musa terdapat di Keluaran ayat pasal 18. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depan dari pagi sampai petang? Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Yaitu 17, engkau akan menjadi sangat lelah, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Menguatkan dan membangun tim. Pemimpin tidak boleh berekspektasi kepada orang-orang kalau mereka tidak dapat mencapai tujuan yang ada. Kepada Titus, Paulus mengatakan bahwa pentingnya mengembangkan tim, memilih kaum laki-laki dan perempuan dengan selektif. Kepada Timotius, Paulus memberi arah-arahan yaitu menjauhi takhayul, mengajar, mudah bukan suatu hambatan. Kemudian kedelapannya ada keberanian. Keberanian itu hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Atau bisa dikatakan tidak gentar. Beberapa contoh tokoh yang memiliki keberanian yang pertama adalah Yosua. Ketika ia memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan dan merobohkan tembok Yeriko yang sulit dilampaui. Kemudian ada Jakwe yang berani mengambil alih sebuah percetakan yang telah bangkrut dan membangun serta menyelesaikan permasalahannya. Kemudian ada Singa dalam The Wizard of Oz, di mana dia memiliki keberanian tetapi memiliki tujuan hidup dan keberanian. Tapi sejak tim Oz datang dalam kehidupannya di akhir cerita, singa tersebut berani dalam memimpin. Kemudian Paulus, untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan keberanian yang tumbuh dalam diri seorang. Itu adalah surat Paulus kepada muridnya Timotius untuk mendesak dia agar berani dalam sebuah misi. Kemudian yang ke-9, keadilan, justice and fairness. Memimpin dengan keadilan yang terdapat di Mika 3 ayat 8, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Beberapa perusahaan dalam kontras mendirikan sebuah sistem untuk melakukan penyalahgunaan keadilan, sama seperti Yosafat Raja Yehuda mendirikan sistem pengadilan dan mengasihi hakim baru yang diangkat. Keadilan untuk semua. Pemimpin dengan visi yang mencari keadilan bagi semua orang sangat dicari banyak orang dan berpengaruh besar seperti yang terdapat pada Zakaria 7 ayat 10. Kemudian di Ulangan 24 ayat 14. Contoh pemimpin yang adil yaitu CEO Walter H.S. Jr. Dia menolak perbedaan warna kulit karena hak semua orang pun sama diajarkan dalam Alkitab yaitu untuk berjuang membangun keadilan. Yang terakhir ada 10 pengembangan pemimpin. Pengembangan kepemimpinan, organisasi yang paling sukses dan tahan lama yang secara sadar mengembangkan pemimpin di setiap generasi. Pentingnya pengembangan kepemimpinan karena satu, Yesus dia secara sadar mempersiapkan para pengikutnya untuk mengambil tanggung jawab lengkap mereka setelah dia pergi, memberikan instruksi spesifik dan juga motivasi yang menginspirasi. Mentor, coach, dan role models. Contoh Musa memimpin Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Pengembangan dan tindakan. Zay Chonger mengatakan bahwa tantangan, kesulitan, dan penggelinciran menciptakan dan memperkuat pemimpin. Bert Nanus dan Warren Bennis percaya bahwa hampir semua pemimpin sangat cakap karena belajar dari pengalaman. Keterampilan Yosua dalam memimpin berkembang ketika dia meyakinkan mayoritas orang Israel bahwa mereka akan berhasil menjalankan tugas ini dan tidak boleh menyerah dan kembali ke Mesir. Daniel berkembang ketika dia berhasil keluar dari gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam tungku api. Daud mengasah kemampuannya dalam berbagai tugas yang dijalankan. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih.